warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Semangat? Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini kita dengan melanjutkan pelajaran dari minggu lalu ya. Yang minggu lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kedua ya, pembelajaran kedua. Oke, siapkan alat tulis, buku dan gadget kalian dulu. No cemilan ya, no cemilan. Saya juga tidak ada cemil-cemil di sini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran ketika bumi berhenti berputar. Bumi berputar, berhenti, alias kiamat ya. Oke, berikutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami makna hari akhir. Jadi nanti kalian diharapkan tahu apa ya makna hari akhir itu. Yang kedua yaitu memahami tanda-tanda hari akhir. Tanda-tandanya seperti apa? Oke, yang ketiga adalah memahami hikmah percaya kepada hari akhir. Jadi nanti hikmahnya seperti apa ketika kita itu percaya kepada adanya hari akhir. Kita masuk ke materi yang pertama dari pembelajaran 2. Yang pertama adalah makna hari akhir. Ya, makna hari akhir itu apa? Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi artinya hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta yang ada di dunia ini beserta isinya. Jadi yang hancur itu bukan hanya bumi bagian selatan atau bumi bagian utara saja seperti di film 2012. Padahal sekarang sudah 2020, bohong ya kalau 2012 itu sudah kiamat. Itu hanya akal-akalan sutradara. Nah, sutradara yang paling jitu adalah Allah sendiri. Allah itu yang mensutradarai dan memproduseri seluruh alam semesta ini. Pemainnya ya kita itu, saya, kamu, kalian, kita semua. Ya, berikutnya. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana alam semesta itu hancur. Itu ada dasarnya. Peringatan itu ada di dalam Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Di Al-Qari'ah itu ada pada ayat ke-1 sampai 11. Hafal? Harus hafal ya. Kita biasanya membaca ini pada saat kita di kelas sebelum pembelajaran dimulai ya. Nanti kita ingatkan bersama-sama. Oke, berikutnya adalah surat Al-Zalzalah. Quran surat Al-Zalzalah itu hanya diambil pada ayat ke-1 dan ke-2 saja ya. Itu juga sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada iklan suara motor ya. Oke, sudah berlalu. Kita kembali lagi. Ya, ada iklan lagi. Sudah ya. Oke, kemudian ada macam-macam hari kiamat. Ya, jadi hari akhir itu sama halnya dengan kiamat. Nah, ada 2 kiamat itu, ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Di sini kiamat sugro itu dijelaskan tentang peristiwa yang menimpa seseorang, sebagian kecil atau sebagian besar, sendiri atau bersama-sama, itu ketika dia terkena musibah, mengalami musibah. Itu dikatakan sebagai kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini hanya dialami oleh
beberapa orang saja atau beberapa wilayah atau daerah. Nah, contohnya kiamat kecil itu seperti gunung meletus, ada juga tanah longsor, bisa juga seperti kehilangan orang yang kita sayangi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kita ucapkan ketika ada seseorang kerabat kita atau orang lain ketika mengalami musibah. Kemudian yang berikutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah ya kiamat yang sebenarnya. Jadi kiamat hancurnya alam semesta beserta isinya. Boom. Semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kiamat kubro itu terjadi? Kiamat kubro itu terjadi ketika ada tanda-tanda yang sudah muncul. Nah, kita saksikan. Sebelum kita tahu tanda-tandanya, kita harus mengenal dulu nama-nama hari akhir nih. Nah, nama-nama hari akhir itu di buku kalian ada berapa? 9. Ada 9 ya? Ada 9. Ini sudah dibuatkan singkatan kecil oleh Miss. Itu ada Sadia, Kibar, Hisab, Mizan, Sadia, Kibar, Hisab, Mizan, gitu. Gak usah ketawa, gak lucu ya. Sadia, Kibar, Hisab, Mizan, artinya saat ya, atau sa'ah, yaumul sa'ah. Nah, itu kalau bahasa Arabnya di situ saat gitu ya, tapi kita bacanya sa'ah. Nah, kemudian yaumuddin. Jadi sadia, dinya itu din, yaumuddin. Nah ya, yang berikutnya sadia, a-nya itu akhir, yaumul akhir. Itu sudah dapat 3. Yang keempat adalah kibar, yaumul ki itu kiamah, yaumul kiamah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah ba'at ya, yaumul ba'at. Kemudian yang keenam ada R, itu adalah yaumul mahsyar. Kemudian yang ketujuh ada hisab, yaumul hisab. Yang kedelapan ada mizan, yaumul mizan, dan itu adalah yaumul jaza. Artinya singkat saja ya, biar tidak terlalu lama. Yaumul sa'ah itu ketika hari dimana sudah dekat dengan kiamat itu sendiri, dan mungkin kita sudah di masa itu ya. Nah, kemudian ketika setelah kiamat itu sudah dekat, seperti judul film, kita masuk ke yaumuddin. Yaumuddin itu apa? Ketika ya, coba di bukunya dilihat, yaumuddin, hari setelah apa? Setelah hari kiamat itu sudah dekat. Jadi hari dimana kiamat itu sudah dekat, setelah itu, atau dikenal dengan hari kemudian. Di hari kemudian itu adalah namanya yaumuddin. Kemudian yaumul akhir berarti hari dimana semua kehidupan itu berakhir, itu adalah yaumul akhir. Kiamah berarti hari kiamat, semuanya hancur ya, semuanya hancur, termasuk bumi, termasuk planet-planet yang lain, kemudian ruang yang antar galaksi itu semuanya jadi kacau. Itu namanya yaumul kiamah. Kemudian yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu adalah hari dimana semuanya itu dibangkitkan, atau hari kebangkitan. Yaumul ba'ats itu dibangkitkan, jadi yang dari dalam kubur itu dibangkitkan ya, yang dibangkitkan ruhnya maksudnya, bukan tulang-tulangnya ya. Nanti nggak lucu kan, nah, kayak di percobaan IPA itu tulangnya pelotean gitu ya.
Kemudian yaumul mahsyar, setelah dibangkitkan semuanya dikumpulkan, upacara sedunia, semuanya berkumpul di padang mahsyar, itu namanya yaumul mahsyar ya. Kemudian yaumul hisab itu adalah hitung ya, setelah kamu berkumpul dihitung 1, 2, 3 sesuai dengan presensinya itu. Kemudian yang berikutnya adalah mizan itu adalah ditimbang, setelah dihitung ditimbang, ayo berat yang mana, berat yang baik atau berat yang buruk. Mudah-mudahan kita semua berat yang baik ya, amin. Kemudian yang terakhir adalah yaumul jaza, itu adalah hari dimana pembalasan datang. Setelah dihitung dilihat, kalau berat yang baik ya balasannya adalah masuk surga. Kalau perbuatannya berat yang buruk berarti tinggal nyemplung ke neraka, plung gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Itu nama-nama hari akhir yang sesuai dengan buku kalian itu di LKS ya. Berikutnya, nah ini adalah tanda-tanda kecil dari kiamat ya. Tanda-tanda kecilnya apa? Ayo coba kita semuanya introspeksi diri, termasuk Miss juga harus introspeksi diri ya. Semuanya introspeksi diri, termasuk tanda-tanda kecil ini apakah sudah munculkah atau belum? Oke, kita simak satu persatu. Yang pertama adalah mulai dicabutnya ilmu agama. Nah, dicabutnya ilmu agama dari mana ya? Bisa jadi itu ketika orang berilmu, ilmu agamanya dicabut. Caranya bagaimana? Hanya Allah yang tahu bagaimana cara mencabut ilmu agama. Bisa jadi orang itu tiba-tiba pikun. Nah, itu namanya dicabut ilmu agamanya. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Ayo, siapa yang menganggap ilmu agama itu tidak penting ya? Jangan sampai ya, insya Allah kita semuanya itu menganggap ilmu agama itu penting ya. Bahaya itu kalau sampai menganggap ilmu agama tidak penting. Siap-siap ya, kiamat sudah dekat. Kita ada di yaumul sa'ah. Kemudian yang ketiga itu adalah maksiat makin terang-terangan. Jadi apa ya maksiat itu? Ada perampokan, udah tahu di situ ada CCTV, malah nyuri di situ. Ya, udah tahu. Yang kalau misalkan ke toko, yang pemilik toko udah tahu dia itu mencuri, malah dilanjutin besok lagi. Aduh, itu namanya maksiat makin terang-terangan ya. Maksiat itu hal-hal yang tidak baik, saudara. Kemudian laki-laki menjadi seperti perempuan seperti laki-laki. Apakah ada itu, saudara-saudara? Ayo dicari di bawah, atas, samping, kanan, kiri ada? Tidak usah menilai orang lain, kita cukup tahu saja. Berikutnya adalah banyak kerusuhan di muka bumi. Pernah tahu kerusuhan di muka bumi? Banyak kan, ada orang yang berkelahi. Nah, berkelahi itu termasuk kerusuhan. Dan berkelahi dengan siapa? Dengan saudara sendiri loh. Banyak loh ya itu. Ada yang di pulau apa kemarin itu sampai bunuh-bunuhan itu sesama manusia itu, ya kan? Berarti kan dengan saudara sendiri kan. Berikutnya ada banyak barang terlarang beredar. Nah, banyak barang terlarang beredar itu termasuk seperti minuman keras, narkoba, terus kemudian apalagi ya yang terlarang itulah, yang pokoknya yang terlarang gitulah ya. Yang terlarang maksudnya bukan yang paling mahal loh ya, tapi terlarang, memang dilarang gitu loh maksudnya ya. Kemudian sebentar ada iklan jegrek gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya waktu berjalan lebih cepat ya. Ngerasa nggak sih? Sekarang hari Senin, besok udah Selasa. Itu biasa ya. Nggak, maksudnya gini, Senin ke Minggu itu lama nggak sih? Ya, kenapa tapi Senin sampai Sabtu itu lama, Sabtu ke Senin itu cepet ya? Bukan kayak gitu ya. Bukan.
maksudnya gini, sekarang barusan kita tahun baru ya, kok sekarang udah Agustus aja, aduh Agustus loh, udah setengah tahun lebih loh ya, sudah memasuki bulan ke-8. Nah, maksudnya waktu lebih cepat itu seperti itu. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. Nah, itu tanda-tanda kecil dari kiamat. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari akhir kurang lebihnya. Yang berikutnya adalah tanda-tanda besar. Saya tidak akan menceritakan semuanya biar untuk mempersingkat waktu ya. Yang berikutnya adalah munculnya Dajjal. Nah, ya, Dajjal. Jadi semacam hewan ya, tapi bisa ngomong dia. Seperti itu. Turunnya Nabi Isa, karena yang kita tahu Nabi Isa itu belum meninggal loh, ya. Jadi seluruh nabi itu sudah meninggal kecuali Nabi Isa ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat difitnah oleh Yudas Iskariot. Gitu ya. Kemudian matahari terbit dari barat. Nah, mengerikan ya, selama ini matahari terbit dari timur, itu terbit dari barat. Aduh, naudzubillah. Kemudian angin bertiup sangat lembut dari arah timur, tapi selama ini angin itu bertiupnya dari arah mana sih? Aduh, jangan-jangan nggak ngerti arah lagi. Dari selatan ya, dari selatan ke utara, utara selatan ya, kurang lebihnya begitulah. Kemudian tenggelamnya beberapa daratan yang Rusia, Eropa itu pada tenggelam semua. Entah kapan itu. Kemudian ada lagi negara Arab yang yang tadinya gersang ya, padang pasir, itu sekarang mulai ditumbuhi rumput-rumput dan mulai banyak air di sana, menjadi negara yang subur. Itu adalah tanda-tanda besar dari hari kiamat ya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dan tetap menjadi manusia yang beriman seutuhnya. Kemudian berikutnya adalah hikmah percaya kepada hari akhir. Kalian percaya enggak sama hari akhir? Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman ya. Rukun iman ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada dan qadar. Nah, seperti itu. Jadi, iman itu artinya percaya. Iman itu artinya percaya, dan percaya itu ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu artinya adalah iman. Ketika orang beriman, apa hikmah yang didapat? Dia pasti akan makin bertakwa. Jelasnya aja, takwa itu apa? Takwa itu taat kepada Allah. Jadi orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu adalah orang yang takwa, orang yang beriman. Yang kedua adalah pastinya mereka akan lebih hati-hati dalam berbuat. Mau berbuat sesuatu, pasti mereka itu ingat, oh ketika aku berbuat yang tidak baik, sebentar lagi kiamat nih, saya belum punya apa-apa nih buat amal ke akhirat, belum punya tabungan ke akhirat, ya kan, dia akan semakin berhati-hati. Kemudian waspada ya, otomatis dia akan waspada. Jadi ketika dia mau berbuat sesuatu, dia akan mengingat hari kiamat. Yang keempat adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau punya waktu dalam sehari, mereka akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Orang yang percaya kepada iman kepada hari akhir, mereka akan cenderung menggunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kegiatan yang bermanfaat lah. Mau namanya saja waktu sebaik-baiknya, ya. Waktu sebaik-baiknya. Gabut mis, ngapain ini, nggak ada kerjaan, aduh kok sampai nggak ada kerjaan, coba kasih tahu ke mis, rumahnya mis banyak kerjaan. Jangan bilang begitu ya, banyak sekali pekerjaan. Ketika kalian pagi mandi itu sudah disambut sama yang namanya sholat duha. Halo, sholat duha ya, sholat duha 2 rakaat
Nah, kemudian berikutnya kalian sekolah, ya kan? Sekolah sampai jam 11 loh. Bukan kalian mengerjakan, kumpulkan, sudah beres, ngegame lagi. Ntar ada tugas, cepet-cepet dikerjain, selesai dikumpulkan, ngegame lagi. Ya pasti gabut lah. Ya kan, pasti bosan itu. Coba kalian tertib mengerjakan sekolah masuk jam 8 ya jam 8 ya. Kemudian jam 9 istirahat. Kalian gunakan kesempatan istirahat itu untuk apa? Ngemil ya. Dilarang tidak ngemil karena ngemil itu adalah kebahagiaan. Kemudian kalau sudah setengah 10 waktunya masuk sampai jam 11. Miss, aku mengerjakan 5 menit itu udah selesai loh. Oh, berarti kamu kurang soal. Beli buku lagi soal-soal, kerjakan itu ya. Mungkin kamu satu hari itu satu rim kertas itu udah selesai ya. Mungkin bisa seperti itu, boleh, tidak masalah ya. Jadi apapun bisa kok membuat kalian tidak gabut. Kemudian ada lagi, kalau misalkan kalian tidak mau gabut, setelah kalian sekolah itu sebentar lagi sudah dijemput sama yang namanya sholat duhur ya kan. Nah, sholat duhur itu jangan terburu-buru, glubak apaan? Sholat itu bukan hafal tidaknya, tapi istiqomah dan tumakninahnya ya. Jadi jangan glubak ngapain itu ya kan, kayak orang itu jemur kasur ya kan, terus dipukuli itu glubak ngapain, malah bikin flu ya, bersin itu. Nah begitu. Jadi kalau misalkan kalian beribadah itu tekunlah, taatlah, yang khusyuk ya, mumpung kalian libur biar gak gabut gitu loh. Kemudian berikutnya kalian harus tetap yang namanya membantu orang tua. Itu adalah ladang pahala buat kalian. Pahala apa? Ngerepotin Miss, ada iklan lagi itu ya, motor ya. Padahal syutingnya udah malam banget ya, gak apa-apa, sebagian dari iman kesabaran itu ya. Nah berikutnya adalah yang namanya membantu orang tua ya. Yes, aku di rumah itu sama nenek. Iya, kan orang tua juga itu. Bantuin, ya. Bantuin. Setidaknya bantuin itu seperti ini. Kalau rumah sudah bersih jangan dikotorin. Kalau kotor bersihin lah sebisamu. Ya, apapun lah. Minimal kamarmu sendiri dijaga kebersihannya. Terus kalau kamar udah, ya ruang tamu lah. Ruang tamu udah, ya dapur lah. Jangan. Kalau dapur kalian membersihkan kotorannya atau membersihkan makanannya ini ya. Saya nggak tahu ini. Ya itulah pokoknya membantu orang tua lah ya. Jangan bersih-bersih makanan doang. Kasihan. Gimana kalian ini? Terus kemudian, nah yang berikutnya adalah mempelajari materi itu juga tidak boleh terburu-buru. Gitu ya, baca yang benar, dimengerti. Ketika kelas 6 sudah dipegangi HP sendiri, harus bisa memanage yang namanya pegang HP. Jangan buat game, TikTok, bikin konten ya kan. Silakan bikin konten yang bermanfaat, ngajari teman-temannya, is okay. Kalau hanya untuk game, kemudian tugas itu hanya secuil dari masa istirahat gaming kalian, itu Miss rasa kasihan orang tua kalian ya. Karena apa? Kalian dipegangi HP sendiri, itu adalah amanah. Amanah itu berarti harus dapat dipercaya, tidak boleh digunakan ke hal-hal yang merugikan kalian sendiri. Begitu ya, jadi gunakan sebaik mungkin. Oke. Anak-anakku semuanya, untuk materi pembelajaran hari kiamat sudah selesai. Nah, sekarang waktunya pembagian hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah tugas. Ya. Tugas yang pertama adalah pemahaman.
Oke, pemahaman yang pertama adalah buka halaman 20-21. Di situ ada penilaian harian pelajaran 2. Kerjakan seperti biasa di LKS, di foto, upload ke Google Classroom. Kelas PAI ya. Jangan salah. Nanti kelas PAI munculnya di situ pelajaran lain. Coba ya, harus teliti. Itu adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan berarti kalian harus melakukan sesuatu. Apa itu yang harus dilakukan? Karena ini sedang membahas tentang kiamat, jadi keterampilannya adalah menghafalkan surat yang berkaitan dengan kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah 1-11. Tolong dihafalkan dan direkam suara ya, rekam suara, nggak usah video, tapi rekam suara. Pindahkan ke drive ya, pindahkan ke drive dengan cara membagikan, bukan dibagikan ke classroom, bukan. Bagikan dulu ke drive. Kalau sudah, kalian bisa melampirkan di tugas kelas atau classwork gitu ya. Caranya bagaimana? Ada di tutorial Google Classroom-nya kelas PAI. Di situ ada semua cara mengumpulkan, berupa foto ada, berupa video ada, berupa rekaman suara juga ada. Tolong di situ disimak baik-baik. Oke. Nah, nanti di situ akan ada yang namanya pengumpulan. Cara pengumpulannya bukan langsung dari file kalian bagikan ke classroom, itu nanti masuknya ke komentar. Nah, kalau masuknya ke komentar itu dikhawatirkan teman kalian akan bisa baca. Gak apa-apa Miss, itu kan kebaikan, itu berarti saya sudah beramal baik. Bukan seperti itu ya anak-anak. Ini adalah sekolah. Sekolah itu berarti hasil pemikiran sendiri, bukan hasil menyontek. Nah, karena kalian sudah di rumah, belajar dari rumah jarak jauh, kita usahakan murni mungkin pemikiran kalian itu, bukan terus asal contek mencontek, comot mencomot ya, eman gitu loh ya. Nah, begitu caranya. Kalau sudah seperti itu, jangan lupa ini yang paling penting, turn in, serahkan. Itu yang paling penting, karena banyak sekali kelas 6 itu ternyata masuknya bukan diserahkan tapi ditugaskan. Jadi sudah dilampirkan tapi tidak di turn in. Kamu ibarat begini, kamu di kelas disuruh mengerjakan tugas, kamu kerjakan, kamu bawa pulang. Lah terus apa penilaiannya? Kan sama halnya makan, sudah bawa nasi terus dimakan gitu aja, nggak lengkap kan? Nah, makanya ya jangan lupa turn in. Terus ini kalau mau mengumpulkan, dicek lagi lampirannya udah bener belum. Kayaknya udah ngirim, serahkan. Ternyata waktu Miss lihat kosong lampirannya. Loh, goib ini. Ya PAI ya PAI, ilmu agama, tapi ya jangan goib tuh. Gitu ya. Oke, sudah mengerti semua? Kelas 6 itu adalah materi kita pada hari ini ya, materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung sampaikan ke Miss ya. Ingat dengan bahasa yang sopan. Kemudian jangan lupa biasakan mengawali percakapan dimanapun itu dengan mengucapkan salam. Masih hafal ya? Salam ya, assalamualaikum ya. Ya, itu adalah ciri khas muslim sejati. Oke, kita akhiri semuanya pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kalau tidak penting tidak perlu keluar rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.